Shalom. Agak silau. Salam dari jemaat Tuhan yang ada di Kosongan, ya, untuk Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Saya juga berterima kasih untuk hari ini, ya, Bapak Gembala kasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk ibadah yang kedua, ya. Puji Tuhan, ini semua karena anugerah dan kebesaran Tuhan atas setiap hidup kita. Bapak Ibu siap untuk mendengar firman Tuhan? Amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan hari ini, ya, yang terambil dari kitab Roma. Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan ini saya percaya Bapak Ibu sering kita dengar, ya, sering kita baca, kita renungkan. Tapi kita mau belajar hari ini apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Roma 10 ayat 17, kita baca bersama-sama satu ayat ini dengan suara yang terbaik untuk Tuhan. Roma 10 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Firman Tuhan ini berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Iman kita ini timbul katanya dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik Bapak Ibu, bagaimana iman kita bisa bangkit, bagaimana iman kita bisa timbul, semuanya itu dimulai dari yang namanya pendengaran kita. Ya. Itulah sebabnya perhatikan baik-baik cara kita mendengar, perhatikan baik-baik bagaimana engkau mendengar. Jadi kan apa katanya, iman itu timbul dari pendengaran. Tetapi bukan pendengaran kepada yang lain. Pendengaran oleh firman Kristus. Alkitab berkata, banyak Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, orang Kristen saat ini kurang memberi perhatian yang sungguh-sungguh. Ya, yang serius Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan ketika dia dengar firman Tuhan. Ya, pendeta lagi khotbah, nyampain firman Tuhan, saudaraku mungkin di sana ada yang tertidur di pojok, ya. Ada yang lagi ngorok atau waktu dengar firman Tuhan ngantuk saudaraku, ya. Pendeta lagi khotbah nyampain firman Tuhan, ada orang saudaraku main Facebook, lagi berselancar dalam dunia maya. Walaupun saudaraku baca-baca juga tentang apa namanya yang berkaitan saudaraku, tetapi dia tidak kasih apa namanya perhatiannya serius saudaraku untuk dia dengar firman Tuhan. Pendeta lagi khotbah saudaraku, pikirannya melayang kemana-mana. Ya, dia tetap duduk, perhatiannya tetap ke depan, tapi pikirannya saudaraku sedang jalan. Atau pikirannya nanti siang masak apa saya ya. Ini firman disampaikan saudaraku. Mungkin pendetanya sudah keluar apa namanya, air liurnya saudaraku. Tapi pikiran orang ini saudaraku sudah kemana-mana. Ya. Masak apa, nanti habis ini kemana saudaraku. Ya. Bagaimana dia bisa dapat apa namanya imannya timbul kalau dia tidak memberi perhatian yang serius kepada apa yang dia dengar. Amin. Itulah sebabnya iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Kita harus memperhatikan bagaimana cara kita mendengar Bapak Ibu. Itulah sebabnya banyak orang saudaraku tidak mengalami yang namanya perubahan sifat, karakter atau tingkah lakunya dalam kehidupannya. Karena saudaraku dimulai dari sini. Cara dia mendengar, cara dia memperhatikan bagaimana dia mendengar firman Tuhan itu. Itulah sebabnya dia tidak pernah mengalami, saudaraku, susah untuk mengalami yang namanya terobosan dalam hidupnya. Karena dia tidak memperhatikan
dengan sama atau serius, sungguh-sungguh bagaimana dia mendengar firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan oleh firman Kristus. Saya mau bagikan hari ini, karena waktunya 1,5 jam ya. Jadi agak sedikit, lari-lari sedikit. Ya. Saya mau bagikan hari ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Mengapa kita perlu Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Atau saudaraku, ada Alkitab berkata perhatikan dengan saksama. Katanya kan mendengar firman Tuhan dengan saksama saudaraku. Apa saudaraku yang perlu kita lakukan? Dan mengapa kita perlu mendengar firman Tuhan itu dengan serius atau dengan sungguh-sungguh? Yang pertama saya mau bagikan hari ini, yang jelas Alkitab berkata, iman kita akan timbul ya ketika kita mendengar firman Tuhan. Itu bagian pertama. Ya, artinya saudaraku, ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita perhatikan firman Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka iman kita akan timbul, iman kita akan bangkit, iman kita akan aktif. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Ya. Apabila kita dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, ya, iman saudara akan bergairah, ya, berkobar-kobar, bersemangat saudaraku. Suatu ketika, waktu murid-murid Yesus saudaraku, ini sesudah Yesus mati dan bangkit saudaraku, ya, ada 2 orang murid sedang berjalan ke Emmaus, ya. Jarak katanya dari Emmaus dari Yerusalem itu kurang lebih kalau nggak salah 5-7 kilometer. Mereka sedang berjalan saudaraku. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus sedang bersama dengan mereka. Ya, mereka berjalan saudaraku, Yesus bersama dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenal Yesus katanya, karena matanya seperti terselubung. Ya. Lalu mereka menceritakan apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya saudaraku, bahwa mereka mengharapkan sebenarnya Yesus ingin menjadi raja, tetapi Yesus mati saudaraku, disalib. Kemudian saudaraku, Alkitab berkata Yesus mencela mereka. Ya, dan sampai akhirnya seolah-olah saudaraku mereka berjalan, Yesus berbicara kepada mereka dalam perjalanan itu. Dan akhir Yesus pura-pura saudaraku mau membelokkan arahnya ke tempat lain. Mereka berkata, ayo sama kami. Ya. Dan Yesus mengikuti mereka. Setelah sampai berkumpul di tempat itu, barulah mata mereka terbuka setelah Yesus saudaraku ya mengambil roti dan mengucapkan berkat. Tetapi Alkitab berkata, Yesus langsung lenyap dari tempat itu. Ayat selanjutnya berkata saudaraku, barulah muridnya menyadari. Alkitab berkata, waktu mereka di perjalanan, waktu Yesus menyampaikan pesan atau kitab para nabi kepada mereka, hati murid-murid itu berkobar-kobar katanya. Bergairah. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus waktu itu. Tetapi waktu mereka mendengar, Yesus berbicara kepada mereka, roh mereka bangkit, bergairah. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, iman kita timbul, iman kita bangkit, iman kita ini akan aktif ketika kita dengar firman Tuhan. Itulah sebabnya waktu orang saudaraku nyampain firman Tuhan atau hamba Tuhan saudaraku memberikan nasihat, orang yang diurapi memberikan saudaraku pengarahan kepada kita, itu membuat hati kita berkobar-kobar, bergairah, bersemangat dengarnya. Amin. Ya. Jadi iman timbul saudaraku, iman kita akan berfungsi ya ketika kita mendengar firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, coba perhatikan Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ya. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari
Dia. Amin. Ya. Tanpa iman katanya tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi iman ini akan timbul ketika kita, saudaraku, memperhatikan bagaimana cara kita mendengar. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara memperhatikan, saudara perhatikan saudaraku, cara saudara mendengar kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti yang saya bilang, orang lagi khotbah saudaraku, saudara main WhatsApp, chatting sana sini, main Facebook, berselancar saudaraku, atau ngobrol dengan tetangga kiri kananmu saudaraku. Ya. Orang lagi nyampain firman Tuhan, saudara pikiran saudara lain kemana-mana. Tetapi perhatikan baik-baik, amin. Karena saudara, ketika saudara mendengar, iman saudara akan timbul. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, bagaimana saudaraku? Ya. Apa gunanya kita mendengar firman Tuhan? Dengan sungguh-sungguh. Kita akan semakin mengerti, memahami yang namanya prinsip-prinsip kehidupan yang benar. Ya. Kita akan semakin mengerti, memahami prinsip-prinsip kehidupan yang benar. Ya. Karena dari kecil Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita terlalu sering dalam keluarga, dalam lingkungan, ya, dimanapun kita berada, bahkan sebelum bertobat saudaraku, kita sering mendengar pengajaran-pengajaran tentang dunia ini, ya, yang itu membentuk kehidupan kita, yang itu mempengaruhi hidup kita. Dari kecil saudaraku, mungkin kita tinggal dalam keluarga yang tidak mengenal Tuhan, ya, yang hidupnya saudaraku mungkin kacau balau dan segala macam. Kita dicokoki dengan pengajaran, dengan filsafat, dengan dongeng saudaraku yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Sehingga saudaraku kita tidak mengerti yang namanya prinsip-prinsip dalam kebenaran dalam hidup ini. Tetapi setelah kita bertobat saudaraku, baru kita mengerti. Ya. Baru kita tahu, oh ini cara hidup yang benar menurut firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita tidak tahu. Karena pikiran kita sudah ditanam saudaraku dengan berbagai macam pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya. Dari kecil saudaraku, bahkan ada pendeta juga saudaraku. Saya pernah lihat saudaraku, ada pendeta sudah bertobat tetapi masih tertanam konsep yang tidak benar dalam hidupnya. Salah satu contoh saudaraku masih seperti ini. Kalau ada orang makan ini, ya. Lalu orang berkata, pendeta itu menjelaskan, pak, tolong pak, pusai-pusai dulu. Pendeta itu masih saudaraku, iya ya, pusai, pergi. Ya. Dalam pikiran orang dulu saudaraku, pusai-pusai itu sebenarnya seperti ini. Ketika dia pusai-pusai saudaraku, ya, itu sebenarnya dia sedang seperti ini. Pusai-pusai supaya dalam perjalanannya dia tidak tabrakan, dia tidak kecelakaan, saudaraku, dan segala macam. Itu konsep lama kita, saudaraku. Ya. Akhirnya dia datang, pusai-pusai. Tapi dalam pikirannya, supaya tidak ada terjadi mara bahaya kecelakaan di depan. Hal itu seperti itu konsep lama yang ditanamkan oleh filsafat dunia ini, dongeng dan segala macam, saudaraku, filosofi. Itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi setelah kita percaya, kita bertobat, kita menyadari itu adalah tidak benar, tidak baik. Saudaraku, bukan itu caranya. Kalau ada orang kita misalnya, pak pusai-pusai. Ya. Ya. Tetapi kita yang bertobat bukan konsep kita akan kecelakaan, kita akan ditabrak lagi di sana, bukan. Kita bisa cicipi, tetapi kita hanya ingin merasakannya aja. Tetapi konsep kita bukan supaya kita tidak ditabrak, digilas, dan segala macam. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi bukan pusai-pusai. Ya. Banyak orang pusai-pusai, saudaraku. Ya. Itu konsep lama, ya, yang ditanam dalam kehidupan kita. Ya. Banyak. Ya. Jangan duduk sore hari, ya, ini hari Jumat. Itu saatnya hantu bergentayangan. Kita orang percaya ikut juga saudaraku karena takut hantu bergentayangan. Lalu
nggak duduk-duduk di depan pintu karena hari Jumat. Itu konsep lama. Tapi dalam kebenaran bukan seperti itu, amin. Ya. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita akan semakin mengerti, memahami yang namanya prinsip-prinsip yang benar dalam hidup kita, saudaraku. Ya, ada ilustrasi sering kami goyon sama teman-teman, biasanya sama ya, mereka cun-cun. Orang Kristen ini saudaraku paling susah katanya, ya, paling enak kalau dia nambah, ngurang, kali, ya. Tetapi yang namanya membagi susah katanya. Dulu mungkin kita seperti itu, ya. Kita menambah bisa katanya, kita mengali bisa, ya, kita mengurang bisa. Tetapi urusan membagi, aduh, susah. Artinya saudaraku itu orang pelit. Dulu kita pelit. Tetapi setelah kita mengetahui konsep kebenaran yang benar, prinsip kebenaran yang benar, saudaraku, hidup kita diubahkan. Kita tidak lagi pelit. Ya, kita menjadi orang yang murah hati, suka memberi, saudaraku. Ya, tidak lagi susah membagi. Ya, jangan hanya saudaraku bisa mengurang, menambah, mengali. Tetapi yang namanya membagi tidak bisa, saudaraku. Ya, amin. Anak Tuhan harus bisa membagi, saudaraku. Ya, bagaimana dia bisa mengali, mengurang, menambah kalau tidak bisa membagi? Ya, jadi harus bisa membagi, artinya saudara jangan pelit. Kalau saudara masih pelit, saudaraku, berarti konsep lama saudara belum mengerti yang namanya prinsip kehidupan yang benar dalam hidup saudara. Amin. Ya, banyak Bapak Ibu dalam keluarga, ya, pribadi kita dalam hal mengampuni, memahami semuanya. Itu harus diubahkan dalam hidup kita. Kita harus mengerti prinsip-prinsip kehidupan yang benar dalam hidup kita. Amin. Yang selanjutnya, banyak saudaraku, mungkin 10 atau 12 ini. Ya, yang ketiga, kenapa kita harus, saudaraku, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama? Kita dibangun, dihibur, dan dinasehati, ya, dalam menjalani kehidupan ini sehingga saudaraku menjadi orang-orang Kristen yang kuat, yang tidak salah dalam bertindak. Ya. Kita dibangun, dihibur, dinasehati. Itu jelas Alkitab berkata, saudaraku, di 1 Korintus 14 ayat 3. Ya. Tetapi siapa yang bernubuat, dia berkata-kata kepada manusia. Ya. Ia membangun, ia menasehati, ia menghibur. Ya. Waktu saudara dengar firman Tuhan, saya percaya saudara-saudara akan dibangun kehidupan saudara, dibangun iman saudara, roh saudara dibangun. Saudara dengar firman dengan baik-baik, saudara mendapatkan nasihat dari kebenaran itu. Ya. Saudara dihibur, saudaraku, oleh kebenaran itu. Amin. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saudara sedang membangun kehidupan yang baik, menjadi orang-orang Kristen yang kuat, saudaraku. Kemudian dia tidak salah dalam bertindak. Ya. Jadi fungsi nubuat itu, saudaraku, ya, dia membangun, menasehati, menghibur. Ya. Itu firman Tuhan. Dulu lucu, saudaraku. Ya. Pernah waktu pilkada 2014 kalau tidak salah, di Kasongan. Ini luar biasa. Hamba-hamba Tuhan berkumpul, mereka berdoa. Ya. Saya tidak ikut, saya masuk daftar hamba Tuhan seperti tidak mendukung katanya. Ya. Hamba-hamba Tuhan karena mendukung salah satu calon waktu itu kan, ya, temannya Bang Denny waktu itu calonnya. Berdoa mereka, ya, saudaraku, akhirnya dari luar ada, dapat ngebuat, dapat penglihatan, sampai bersaksi, saudaraku. Ya, saya pernah ikut 1 kali awal saja, ya, saya berdoa. Setelah itu saya dengar mereka kumpul, saya masuk daftar. Ya, seperti bukan tidak mendukung sebenarnya, tetapi karena saya lihat
nubuatnya. Ya. Saudaraku aneh, ya, sampai bersaksi di gereja waktu itu. Karena itu waktu itu saudaraku ada kesaksian, ya, dipersilahkan untuk bersaksi. Kebetulan ada di gereja waktu itu jadi tim. Ya. Ada waktu kesaksian, jadi kesaksian. Kesaksiannya saudaraku, waktu dia bersaksi, ini bukan dari Tuhan. Karena nubuatannya aneh. Akan terjadi pertumpahan darah kalau yang nomor ini tidak menang. Waduh, waktu saya dengar itu saudaraku, terlanjur nih kasih kesaksian seperti ini. Nubuat saudaraku sudah jelas berkata, dia dibilang apa katanya? Membangun, menghibur, menasehati. Kalau seperti itu saudaraku, akan terjadi pertumpahan darah. Luar biasa Tuhan ini. Hanya untuk memenangkan salah satu calonnya harus terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ya, kita tidak salah dalam bertindak. Ya. Kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat, mengerti saudaraku, apakah ini dari Tuhan atau tidak. Apalagi di tengah-tengah masa-masa seperti ini saudaraku, ya, yang penuh dengan persoalan, pandemi ini, banyak persaingan, banyak tekanan. Bapak Ibu, kita perlu mendengar firman-Nya, amin. Kita perlu saudaraku, supaya kita tidak menjadi putus asa dalam hidup ini. Ya, kalau saudara lihat keadaan ini, banyak orang saudaraku, ya, yang tidak punya pengharapan dalam hidupnya. Dia mulai goyah, dia mulai putus asa. Tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan, yang memperhatikan bagaimana dia bisa membangun kehidupannya, dia dengar firman Tuhan baik-baik, dia dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, itu akan membangkitkan, imannya akan bangkit, imannya akan tinggi. Itulah sebabnya ke-10 orang kusta yang Yesus saudaraku, sembuhkan mereka walau di tengah jalan. Saya percaya mereka pernah dengar firman Tuhan, saudaraku. Mereka mendengar kabar tentang Yesus yang waktu itu lagi viral, saudaraku. Ya. Mereka dengar sehingga waktu mereka Yesus lewat, saudaraku, di perbatasan Galilea itu, Samaria itu, saudaraku, mereka memanggil Yesus, Yesus. Saya tertarik ayat ini begitu luar biasa. Ya. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada iman. Mereka dengar perkataan Yesus, saudaraku. Perhatikan baik-baik perkataan Yesus. Yesus tidak berkata, sembuhlah, tahirlah engkau saat ini. Tidak. Tetapi Yesus berkata, pergilah engkau, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Saudaraku, perkataan Yesus yang mereka dengar bukan kesembuhan, saudaraku. Tahir langsung, sembuh langsung di situ. Tetapi mereka taat. Mereka lakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan di tengah jalan mereka sembuh. Kenapa mereka sembuh? Karena mereka taat mendengar apa yang diperintahkan oleh Yesus. Walaupun tidak dikatakan sembuh. Hanya perlihatkanlah dirimu kepada imam. Jauh di sana. Tapi karena dimulai dari mendengar apa yang dikatakan Yesus, mereka taat melakukan, mujizat terjadi dalam hidup mereka. Amin. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Kenapa kita perlu mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya, dalam hidup kita? Kita akan mengetahui kesalahan kita dan memperbaiki kelakuan kita. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Saya minta buka dulu 2 Timotius 3 ayat 16. Kita akan mengetahui kesalahan kita dan memperbaiki kelakuan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ya. Kita akan tahu bahwa Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan menyadari
bahwa kehidupan kita ini perlu terus dibaharui, ya. Firman Tuhan saudaraku itu seperti cermin dalam hidup ini, ya. Ketika kita bercermin, kita lihat siapa diri kita, ya. Kita tahu kekurangan kita. Ketika kita lihat firman Tuhan, ketika kita lihat kebenaran itu, dan itu yang akan memperbaiki kehidupan kita. Saya pernah lihat saudaraku di di medsos, seorang suami ngerjain istrinya, ya, waktu istrinya tidur, dia coret saudaraku dengan spidol. Dia bikin kumis istrinya, dia bikin jenggot istrinya. Waktu tidur dia bangun cepat-cepat, dia bangun istrinya saudaraku. Setelah itu, ayo cepat kita pergi. Mereka pergi saudaraku berdua, ya, sepertinya cepat-cepat keluar dari rumah. Sang istri tidak menyadari bahwa ada kumis dari spidol begitu panjang dan jenggot. Mereka jalan saudaraku, ya, orang lihat mulai ketawa, ya, tetapi istri ini tidak menyadari saudaraku. Dia tetap senyum kepada orang. Ya, orang saudaraku mulai mutar badan. Si suami saudaraku menahan diri untuk ketawa. Orang lihat, sang istri saudaraku tetap cuek saja, ya. Sampai begitu banyak orang saudaraku memperhatikan dia. Dan setelah begitu lama, baru dia menyadari ketika dia buka HP-nya. Mungkin saudaraku, dia lagi lihat mau foto wajahnya. Ketika dia buka saudaraku, dilihatnya kumisnya panjang, jenggotnya hitam. Baru dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di mukanya. Setelah dia lihat saudaraku kamera HP-nya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Kebenaran itu. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita punya kekurangan dalam hidup kita. Tetapi setelah kita lihat firman Tuhan, baru kita sadar ternyata begitu besar kumis kita, jenggot kita, kekurangan kita dalam hidup ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita akan mengetahui kesalahan kita dan memperbaikinya, ya, dengan menyadari bahwa hanya kebenaran itulah yang sanggup saudaraku mengubah hidup kita. Amin. Selanjutnya, ya, kita akan semakin dibaharui oleh firman-Nya. Semakin dibaharui, ya, dari hari ke hari. Semakin kita dengar firman Tuhan, semakin hidup kita diubahkan. Semakin saudaraku diubahkan. Bukankah seseorang saudaraku yang sering mendengarkan orang yang suka gosip, ya, yang suka jelekin orang, dia sering bergaul dengan orang itu, lama-lama hidupnya akan terpengaruhi orang itu saudaraku, ya. Awalnya mungkin dia tidak suka gosip, tetapi karena dia bergaul saudaraku, dia suka mendengar perkataan orang yang tukang gosip. Dia dengar saudaraku, dia bergaul, lama-lama saudaraku, dia semakin juga akhirnya suka juga gosip orang. Artinya perkataan orang itu akan mempengaruhi kehidupan dia, mempengaruhi pikiran orang itu saudaraku, ya. Dulu saudara, mungkin saudaraku tidak suka hal itu, tetapi karena pergaulan saudara, mendengar perkataan-perkataan seperti itu, akhirnya saudara menjadi suka dengan hal seperti itu. Tetapi kalau kita, saudaraku, senang mendengar perkataan firman, ya, dengar orang saudaraku yang suka memberi nasihat tentang firman, kebenaran, lama-lama saudaraku, kehidupan kita akan dipengaruhi oleh firman itu. Amin. Saudara menjadi pribadi saudaraku yang bergairah ketika dengar firman Tuhan dalam hidup saudara, ya. Bukankah Hawa terpengaruh saudaraku ketika dia mendengar perkataan iblis, bukan mendengar perkataan Tuhan, ya. Dan akhirnya saudaraku dia makan buah itu karena dia dengar perkataan iblis. Itu mempengaruhi Hawa. Begitu pula kehidupan kita, ya. Kita akan semakin dibaharui oleh firman itu dalam hidup kita. Amin. Ibrani 11 ayat 8 berkata, ya, karena iman Abraham taat.
Sehingga dia pergi ke negeri yang dia tidak pernah ketahui itu. Yang ditunjukkan Allah kepada dia. Karena iman dia taat. Tetapi bagaimana Abraham bisa taat kalau dia tidak pernah dengar perintah Tuhan untuk dia suruh keluar dan pergi. Dimulai dari perkataan, timbul iman, melahirkan ketaatan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ya, semakin saudara mendengar firman Tuhan, semakin hidup saudara akan dibaharui. Yang dulu pelit, sekarang tidak. Yang dulu susah memberi, sekarang suka memberi. Yang dulu susah menolong, sekarang menolong. Dibaharui. Amin. Amin. Dibaharui hidup saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Orang-orang yang percaya, yang tidak mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya, tidak pernah hidupnya akan dipengaruhi oleh firman itu. Sehingga dia tidak pernah mengalami terobosan dalam hidupnya. Ya. Dia tidak pernah mengalami hidup yang diubahkan. Karena dimulai dari pendengaran yang dia tidak perhatikan baik-baik. Yang keenam, yang terakhir. Yang keenam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kenapa kita perlu mendengar firman Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ya? Supaya kita semakin mengenal dan percaya kepada Yesus, ya. Sehingga hidup kita, saudaraku, tidak lagi hidup dalam keraguan-raguan, dalam kebimbangan. Ya. Jadi yang keenam, dengarkan baik-baik. Supaya kita semakin mengenal, saudaraku, ya, dan percaya kepada Yesus. Sehingga hidup kita tidak lagi hidup, saudaraku, dalam keraguan-raguan, dalam kebimbangan. Ya. Ada orang sekarang, saudaraku, banyak orang hidup dalam kebimbangan, dalam keraguan. Apalagi lihat situasi seperti ini. Apakah benarkah Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa ini terjadi, saudaraku? Dalam pikirannya dia ragu apakah Yesus itu Tuhan atau tidak. Dia hidup dalam kebimbangan. Akhirnya mulai tidak ke gereja. Akhirnya saudaraku, bisa saja live streaming. Tetapi live streaming juga tidur juga, saudaraku. Ya. Semakin mengenal dan percaya kepada Yesus, saudaraku. Menjadi pribadi yang tidak hidup lagi dalam keraguan, dalam kebimbangan. Coba buka Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Firman Tuhan berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, hendaklah ia memintanya dalam iman. Garis bawahi iman. Ya, bagaimana dia punya iman kalau dia tidak pernah, saudaraku, memperhatikan dengan benar kebenaran saudaraku dalam hidupnya. Ya, hendaklah ia memintanya dalam iman. Ya. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut. Orang yang ragu-ragu atau bimbang, saudaraku, firman Tuhan berkata, jangan kira dia bisa mendapatkan apa-apa dari Tuhan dalam hidupnya. Itulah sebabnya sekali lagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, perhatikan bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan. Ya, selagi ibadah di rumah, waktu saudara baca firman Tuhan, saudaraku, perhatikan baik-baik cara saudara mendengar, ya, dari telinga saudara. Perhatikan, ya, supaya iman kita timbul, iman kita bangkit, iman kita aktif, iman kita, saudaraku, menjadi luar biasa dalam hidup kita. Ya, saudara, kalau saudara tidak perhatikan dengan baik-baik, hanya sekedar saja, maka saudaraku,
kita tidak pernah akan mengalami yang namanya iman yang dibangkitkan dalam hidup ini. Ya, makanya kita akan hidup dalam kebimbangan, keraguan-raguan. Apakah Yesus iya atau Yesus itu tidak? Ya, sehingga kita tidak mengenal siapa Yesus itu dalam hidup kita. Ya, jadi keraguan atau kebimbangan ini, saudaraku, membuat hidup kita terombang-ambing seperti gelombang katanya. Ya. Amin. Ya. Semakin mengenal, ya, dan percaya kepada Yesus sehingga hidup kita tidak lagi hidup dalam keraguan-raguan dan kebimbangan. Katakan kepada tetanggamu, kiri kananmu, jangan ragu-ragu kamu, jangan bimbang kau dalam hidup. Percaya kepada Yesus, ya, supaya tidak ngantuk, saudaraku. Ya. Hendaklah kamu memintanya dengan iman. Ya, minta dengan iman. Artinya, saudaraku, sama seperti halnya kita berdoa. Minta dengan iman. Saya mau tanya kepada kita, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, doa penting enggak? Doa penting. Ya, pasti doa sangat penting, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita ragu-ragu, lalu tidak percaya, buat apa kita berdoa? Gitu. Buat apa kita berdoa kalau kita bimbang, kalau kita ragu-ragu, walau kita tahu doa itu penting. Ada dalam Alkitab, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, cerita yang ketika saya baca, saya ketawa, saudaraku. Ya, orang yang tidak percaya dengan doanya. Waktu Paulus, saudaraku, ditangkap. Paulus saya lupa, saudaraku. Dia dikurung dalam penjara. Lalu jemaat Tuhan, saudaraku, ketika dengar dia dikurung, mereka berdoa, syafaat. Menara doa mungkin, saudaraku. Pondok Daud kah? Ya, doain yang dalam penjara ini, saudaraku. Paulus kalau tidak salah. Petrus ya. Petrus, saudaraku, mereka berdoa. Siang malam berdoa, saudaraku. Di penjara terjadi sesuatu yang luar biasa. Malaikat, saudaraku, datang membebaskan Petrus. Sehingga malaikat membawa Petrus, saudaraku, keluar dari penjara yang berlapis-lapis itu. Ya. Dan malaikat membawa Petrus ke rumah Maria mereka, saudaraku, yang sedang berdoa. Ya. Dengan luar biasa di sana. Ya. Petrus seperti orang kebingungan, saudaraku, langsung sampai tiba di situ. Ya. Waktu sampai di situ, saudaraku, Petrus ngetok pintu. Lalu ada seseorang yang bernama Rode. Ketika dia dengar, itu seperti suara Petrus. Dia lihat, saudaraku, benar Petrus. Dia lari, saudaraku, dia datangi orang yang sedang berdoa. Ya. Ada Petrus di depan. Tahukah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan yang sedang berdoa berkata, Rode gila, menggigau Rode ini. Ya. Menggigau Rode ini. Petrus kan dalam penjara. Padahal mereka sedang berdoa untuk Petrus. Ya. Tetapi mereka tidak percaya apa yang sedang mereka doakan. Mujizat terjadi, Petrus sedang ada di depan pintu mereka. Rumah mereka. Ya. Luar biasa. Ya. Berdoa. Tetapi tidak percaya dengan doanya. Baru mereka sadar, saudaraku. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Yesus Kristus semakin mengenal, semakin percaya. Dan tidak bimbang, tidak ragu-ragu. Berdoa, tidak bimbang, tidak ragu-ragu. Ya. Satu ayat lagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya. Lukas 18 ayat 8. Ini perkataan Yesus, saudaraku. Ya. Lukas 18 ayat 8. Mengapa Yesus berkata dalam Lukas ini? Ya. Saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, yang akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Jika Yesus datang, katanya,
adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kenapa Yesus Tuhan tidak bilang, kalau aku datang kedua kalinya, kita dapati saudaraku, kita sedang ada di gereja. Ya. Karena di gereja orang bisa ke gereja saudaraku tetapi tidak beriman. Ya. Dia bisa ibadah tiap minggu tetapi dia tidak memiliki iman. Kenapa Yesus tidak berkata, saudaraku, kalau dia datang, saudaraku, untuk kedua kalinya, dia dapati kita sedang dalam pelayanan. Karena mungkin saudaraku ada orang yang melayani, tetapi dia tidak memiliki iman dalam hidupnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman? Amin. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bagian yang keenam, poin yang keenam ini, kita semakin mengenal, semakin percaya kepada Yesus dan hidup kita tidak akan bimbang, tidak akan ragu-ragu lagi dalam hidup kita. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ya. Saya dengar kesaksian ini membangkitkan saya. Ya. Kesaksian ini Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ada seorang hamba Tuhan dari Amerika kalau tidak salah, dia punya rambut panjang. Ya. Kerjaannya saudaraku dia hanya mengantar es batu dari perusahaan ke perusahaan. Setiap hari itu pekerjaannya. Suatu ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia dengar firman Tuhan. Dia bertobat. Dia memberi hidupnya kepada Tuhan. Ya. Dia sungguh-sungguh saudaraku memberi hidupnya kepada Tuhan. Dia mulai baca firman Tuhan. Dia suka dengar firman Tuhan. Ya. Dalam pertobatannya. Dia dengar firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan. Suatu ketika dia baca firman Tuhan yang di Lukas, saudaraku, ya. Di Markus 16 ayat 17 dan 19. Ya. Markus 16 ayat 17 dan 19. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, mereka akan memegang ular katanya, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Orang itu akan sembuh. Dia dengar firman Tuhan, dia baca firman Tuhan. Itu saudaraku menggairahkan dia. Membuat dia saudaraku melihat Tuhan akan bekerja melalui hidupnya. Dia mulai percayai firman itu. Kemudian Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ya, dia mulai bertindak untuk berdoa kepada orang sakit. Ya. Karena firman Tuhan berkata demikian. Ya. Dia baca berkali-kali, itulah yang dikatakan oleh firman. Dia mulai berdoa. Doain orang sakit, tidak sembuh. Doain orang sakit, tidak sembuh. Dari 10, 50, 100 orang, tidak ada pun yang satu pun yang sembuh. Saudaraku lihat, dia lihat kenyataan apa yang dia lakukan tidak terjadi kesembuhan. Tetapi dia balik lagi kepada firman itu, saudaraku. Dia baca firman. Dia dengar firman Tuhan bahwa Tuhan berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan meletakkan tangan ke atas orang sakit, orang itu sembuh. Kesaksiannya lucu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan.
Ya. Dia mulai saudaraku bandingkan. Memang 100 orang tidak sembuh, tetapi firman Tuhan berkata seperti ini. Dia mulai melangkah lagi saudaraku. Firman Tuhan berkata seperti ini, dia mulai doakan lagi. 200, 300 orang, sampai 500, tidak ada yang sembuh. 500 bukan sedikit. Dia lihat satu pun tidak ada yang sembuh. Dia balik lagi kepada firman Tuhan saudaraku. Dia dengar, dia baca firman Tuhan. Alkitab berkata seperti ini. Saudaraku, mana yang dia percayai? Yang 500 tidak sembuh? Atau firman Tuhan? Saudaraku, dia tetap percaya kepada firman Tuhan. Sampai pada satu titik, saudaraku. Ya, dia doakan hampir orang yang ke 1000. Ya, ternyata tidak ada yang sembuh. Dia lihat, dia balik lagi kepada firman saudaraku. Sampai istrinya saudaraku bilang dia gila. Kalau jalan ke mall saudaraku, istrinya akan tanya, "Pak, kamu mau kemana?" Kalau suaminya bilang, "Saya ke sana," istrinya akan belok ke sana. Karena istrinya saudaraku sudah tahu kalau bapak ini ketemu orang sakit, dimanapun berada, dia akan doain orang itu. Dan tidak pernah terjadi kesembuhan. Itulah yang membuat istrinya saudaraku ambil arah lain. Ya. Kemanapun pergi saudaraku, sang istri akan tanya kemana. Dia akan cari jalan lain. Karena dia malu saudaraku. Begitu banyak orang yang didoakan tidak ada yang sembuh. Ya. Dan sampai satu titik saudaraku, dia berdoa, dia lihat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, dia dengar, dia percaya firman Tuhan. Dia mulai doain orang itu. Orang mulai sembuh. 1. Dia doain lagi 2, 3, 4. Mulai terjadi mujizat luar biasa. Bahkan satu ketika waktu di parkiran mobil, ya, di depan mall, dia sedang ada di parkiran. Ada seorang bapak keluar saudaraku dari mobil. Bapak ini saudaraku jalannya pincang. Kakinya pendek sebelah, panjang sebelah. Ya. Dia berkata kepada bapak itu, "Pak, bolehkah saya doain kamu?" Bapak itu saudaraku ketawa. Ternyata bapak ini adalah seorang pendeta besar, tetapi yang tidak percaya mujizat. Untuk apa kamu doain saya? Supaya terjadi mujizat. Tidak ada mujizat. Saudaraku, hamba Tuhan ini tetap, "Gak apa-apa Pak. Tetapi bolehkah saya berdoa?" Kan gak apa-apa saya berdoa untuk Bapak. Saudaraku, akhirnya pendeta juga saudaraku mau ya untuk didoain. Walaupun pikirannya tidak terjadi mujizat. Sang Bapak mulai berdoa saudaraku. Dia mulai doain orang itu. Walaupun orang ini tidak punya iman, tetapi orang yang mendoakan ini saudaraku punya iman. Sama seperti waktu Yesus saudaraku ada di suatu tempat, 4 orang menggotong orang lumpuh. Yang 4 ini punya iman, percaya akan mujizat. Sama seperti bapak ini saudaraku, dia mulai doain bapak ini. Bapak ini duduk saudaraku di kursi mobil sambil keluar kakinya. Ya. Istilahnya ya terserah kamu lah mau doain kayak gitu. Waktu dia doain saudaraku, maka terdengar suara kerak. Kakinya mulai saudaraku memanjang sebelah. Rata. Mujizat terjadi. Sang pendeta yang tidak percaya mujizat kebingungan. Lihat mujizat. Dan dia bertanya kepada hamba Tuhan ini, "Apa yang harus saya katakan kepada jemaat saya? Yang dulu saya katakan mujizat tidak ada, tetapi saya sendiri mengalami mujizat." Hamba Tuhan ini berkata, "Terserah kamu." Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ya, perhatikan baik-baik
Bagaimana kita mendengar firman Tuhan dalam hidup ini, amin. Ya, karena semuanya itu dimulai katanya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran, iman, ketaatan kita akan terjadi. Ya. Dan sebab itu kalau ada ibadah, beri perhatian khusus untuk firman. Supaya kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan main Facebook. Jangan lakukan hal yang tidak penting, ngobrol kiri kanan. Atau segala macam yang tidak bermanfaat. Apalagi menggosip. Ya. Perhatikan. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan.